Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rukmala Dewi. Saya adalah seorang mahasiswa keperawatan dari Universitas Mandalwaluya Kendari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sendiri akan memenuhi tugas saya dari mata kuliah keselamatan pasien dan K3 yang diberikan oleh dosen saya sendiri selaku Ibu Mary P. Escape Nurse MCAP. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, adapun tujuan saya dalam tugas video ini untuk menjelaskan dan membahas tentang apa itu keselamatan pasien dan K3. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya, mengenai keselamatan pasien. Apa sih itu keselamatan pasien? Keselamatan pasien adalah upaya yang dilakukan di pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya cedera dan tindakan yang seharusnya dilakukan pada pasien. Sedangkan keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disingkat K3, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, selanjutnya itulah tadi ya mengenai pengertian keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja. Selanjutnya di sini adapun materi yang saya rangkum selama masa perkuliahan mengenai keselamatan pasien dan K3, yaitu ada 7 judul besar pembahasan. Yang pertama, pembahasan kali ini dan yang pertama ini adalah adverse event. Apa sih itu adverse event? Adverse event adalah suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau karena tidak bertindak dan bukan karena underlying disease atau kondisi pasien. Respon terhadap adverse event: yang pertama, perhatikan nama obat, pastikan identitas pasien, komunikasi secara benar saat serah terima, pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar, kendalikan cairan elektrolit pekat, pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. Hindari salah kateter dan salah sambung selang. Gunakan alat injeksi sekali pakai. Nah, akibat adverse event, diagnosa yang salah akan menimbulkan pengobatan yang tidak tepat, memerlukan rawat inap yang berkepanjangan, perlunya intervensi medis atau pembedahan yang menyebabkan kesalahan berkelanjutan, menurunnya kondisi kesehatan atau gangguan permanen fungsi dan struktur tubuh yang menyebabkan cacat permanen hingga sampai kematian. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua ya. Pembahasan yang kedua ini membahas mengenai peran kerja tim dalam pasien safety. Dalam tim kesehatan yang terdiri dari berbagai profesi seperti dokter, perawat, psikiater, ahli gizi, farmasi, pendidik di bidang kesehatan, dan pekerja sosial. Elemen penting dalam kolaborasi tim kesehatan yaitu keterampilan komunikasi yang efektif, saling menghargai, rasa percaya, dan proses pembuatan keputusan. Perilaku seorang perawat dalam kerja tim sangat berperan penting dalam pelaksanaan keselamatan pasien. Perilaku yang tidak aman, lupa, kurangnya perhatian atau motivasi, kecerobohan, tidak teliti, dan kemampuan yang tidak memperdulikan dan menjaga keselamatan pasien yang berisiko untuk terjadinya kesalahan dan akan mengakibatkan cedera pada pasien berupa near miss atau kejadian yang nyaris atau adverse event, kejadian yang tidak diharapkan. Pentingnya kolaborasi tim kesehatan. Kolaborasi sangatlah penting. Karena kenapa? Karena masing-masing tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang berbeda. Dalam kolaborasi tim kesehatan mempunyai tujuan yang sama, yaitu keselamatan untuk pasien
Selain itu, kolaborasi tim dapat meningkatkan performa di berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan. Nah, cedera akibat kecelakaan kerja pada perawat. Beberapa faktor yang merupakan salah satu penyebab cedera pada perawat di tempat kerjanya sebagai berikut. Yang pertama itu akibat kelalaian perawat, seperti tertusuk jarum atau tergores jarum. Jika seorang perawat terkena tusukan atau goresan jarum dari pasien yang penderita HIV dan hepatitis, maka risiko perawat akan tertular penyakitnya. Perawat berisiko terkena infeksi jika tidak cuci tangan atau menggunakan sarung tangan serta masker jika berada pada ruangan. Nah, aspek hukumnya terhadap pasien safety. Aspek hukum terhadap pasien safety atau keselamatan pasien adalah keselamatan pasien sebagai isu hukum dalam pasal 32N Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang berbunyi pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Nah, yang kedua, tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pasal 29B Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang berbunyi memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Nah, yang ketiga, bukan tanggung jawab rumah sakit. Pasal 45 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang berbunyi tentang rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang secara komprehensif. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yang berjudul hazard. Apa sih itu hazard? Hazard adalah suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Hazard adalah bahaya atau potensi yang menimbulkan bencana, tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana. Hazard adalah sumber bahaya, suatu proses peristiwa yang hebat atau kemungkinan menimbulkan kerugian atau korban manusia. Klasifikasi hazard. Bahaya biologis didefinisikan untuk dimasukkan luka, laserasi, luka yang tajam, kontak langsung dengan spesimen yang terkontaminasi, bahan biohazardous, bioterorisme yang ditularkan melalui darah patogen, penyakit infeksi, penyakit udara, penyakit vektor yang ditanggung, dan kontaminasi silang dari material kotor. Bahaya secara non-biologis. Sementara bahaya 4 non-biologis didefinisikan untuk termasuk fisik, psikososial, dan ergonomis. Bahaya fisik termasuk slip atau perjalanan jatuh, luka bakar, fraktur, radiasi dan sinar X, kebisingan, dan radiasi non-ionisasi. Baik teman-teman, selanjutnya kita ke pembahasan yang keempat, yaitu rantai infeksi, pencegahan bahaya, fisik, radiasi, kimia, ergonomik, dan psikologis. Rantai infeksi, keamanan, dan keselamatan yang sering kita sebut kewaspadaan umum merupakan suatu pedoman yang ditetapkan oleh CDC untuk mencegah dari berbagai penyakit. Apa sih itu infeksi? Infeksi adalah proses invasif oleh mikroorganisme dan berproliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Infeksi adalah invasi tubuh oleh mikroorganisme dan berproliferasi dalam jaringan tubuh. Bagaimana sih pencegahan bahaya fisik? Faktor fisik adalah
di dalam tempat kerja yang bersifat fisika, antara lain kebisingan, penerangan, getaran iklim kerja, gelombang mikro, dan sinar ultraviolet. Apa saja sih faktor-faktor yang mungkin bagian tertentu yang dihasilkan dari proses produksi atau produk samping yang tidak diinginkan? Yang pertama itu kebisingan, penerangan, getaran, iklim kerja, radiasi tidak mengoin. Itulah pencegahannya. Pencegahan bahaya radiasi. Pencegahan bahaya radiasi, yang pertama pengaturan nilai batas dosis. Yang kedua, pengendalian paparan radiasi eksternal dan internal. Pengendalian paparan radiasi eksternal dan internal, pencegahan bahaya kimia, manajemen bahan kimia. Apa sih itu manajemen bahan kimia? Manajemen bahan kimia itu merupakan komponen penting program laboratorium. Keselamatan dan keamanan harus menjadi bagian dari seluruh siklus hidup bahan kimia, termasuk pembelian, penyimpanan, intervensi, penanganan, pengiriman, dan pembuangan. Proses manajemen bahan kimia itu meliputi pengelola bahan kimia, bekerja dengan bahan kimia, dan mengelola limbah kimia. Baiklah, langsung kita masuk ke pembahasan yang kelima. Oke, baik teman-teman, kita masuk lagi ke pembahasan yang kelima, yaitu Precaution Medication Safety atau prinsip pemberian obat pada pasien. Apa sih itu prinsip dalam pemberian obat? Prinsip dalam pemberian obat itu merupakan salah satu prinsip yang harus diketahui dan dipraktikkan oleh setiap tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan dan pengobatan pasien. Perawat sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan haruslah dapat mengetahui berbagai prinsip-prinsip perawatan dan pengobatan, termasuk prinsip 8 benar pemberian obat. Sesuai dengan standar IPSG atau JCI, pemberian obat harus memperhatikan prinsip 8 benar pemberian obat di rumah agar aman bagi pasien. Berikut adalah beberapa cara pemberiannya. Itu 8 benarnya. Pertama, benar pasien, tanyakan nama pasien dan tanggal dengan gelang identitas pasien. Yang kedua, benar obat. Cek nama obat sesuai dengan resep atau program dokter, serta pastikan bahwa obat tidak kadaluarsa. Yang ketiga, benar dosis. Lihat jumlah dan satuan, mikrogram, miligram, atau gramnya. Yang keempat, benar waktu. Lihat frekuensi pemberian, pagi, siang, atau malam. Yang kelima, benar rute. Identifikasi rute dan cara pemberian. Peroral, intramuskular, intravena, subkutan, supositoria, tetes hidung, dan tetes telinga. Yang keenam, benar informasi. Berikan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan, fungsi, dan juga efek sampingnya. Yang ketujuh, benar respons. Pastikan obat yang diberikan itu menghasilkan respon yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan pemberian obat tersebut. Nah, yang terakhir, benar dokumentasi. Dalam 6 benar itu, yang terakhir kita harus melakukan dokumentasi. Lakukan pencatatan yang meliputi tanggal dan jam pemberian, nama obat, dosis, dan rute, serta berikan tanda checklist pada daftar terapi obat dan paraf pada kolom yang tersedia. Nah, penggolongan obat. Terdapat 3 jenis golongan obat, yaitu obat bebas terbatas, dan obat keras. Ada beberapa tandanya, yaitu ada 3 lingkaran hijau. Lingkaran hijau itu menandakan tanda khusus obat bebas.
Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter, tapi disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus untuk obat ini adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Nah, lingkaran yang ada birunya obat bebas terbatas. Khusus untuk obat bebas terbatas, selain terdapat tanda khusus lingkaran biru, diberi pula tanda peringatan untuk aturan pakai obat. Karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, obat ini aman dipergunakan untuk pengobatan sendiri. Tanda peringatan berupa 4 persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam yang terdiri dari 6 macam, yaitu lingkaran merah dengan huruf K di tengah obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya yaitu bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat ini hanya boleh dijual di apotek dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya. Oke, berbagai macam cara pemberian obatnya. Berikut adalah beberapa cara pemberian obatnya itu diminum secara langsung atau melalui oral. Meminum obat secara oral umumnya itu ditujukan untuk obat yang berbentuk cair, tablet, kapsul, atau tablet kunyah. Yang kedua, suntikan atau melalui parenteral. Terdapat beberapa cara pemberian obat menggunakan suntikan. Biasanya cara ini dibedakan dari lokasi suntikannya. Nah, terdapat beberapa cara pemberian obat menggunakan suntikan. Biasanya cara ini dibedakan dari lokasi suntikannya, yang melalui subkutan. Obat ini disuntikan ke jaringan lemak tepat di bawah kulit, ya. Nah, yang kedua, intramuskular. Metode ini ditujukan untuk pasien yang membutuhkan obat dengan dosis yang lebih besar. Nah, intravena sering disebut sebagai infus, ya. Cara pemberian obat melalui intravena itu dilakukan dengan menyuntikkan cairan mengandung obat langsung ke pembuluh darah. Ya, sering kita sebut ya dalam seperti yang membutuhkan cairan melaluinya itu seperti diinfus. Misalnya ada lagi ya, intratekal. Cara ini ditujukan untuk mengobat penyakit pada otak, tulang belakang, serta lapisan pelindungnya. Misalnya tablet yang ditempelkan di bawah lidah atau sublingual atau di bagian dalam pipi, bukal. Tablet, cairan, gel, krim, atau cincin obat yang dimasukkan ke dalam vagina. Obat tetes mata berbentuk cair, obat tetes telinga berbentuk cair. Partikel obat yang dihirup secara langsung atau melalui uap ya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ke-6. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang ke-6, yaitu hazard fisik radiasi dan kimia. Apa sih itu hazard? Hazard adalah suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Klasifikasi hazard. Klasifikasi hazard diklasifikasikan sebagai biologis dan non-biologis. Bahaya biologis didefinisikan untuk dimasukkan luka laserasi, luka yang tajam, kontak langsung dengan spesimen yang terkontaminasi bahan biohazardous, bioterorisme yang ditularkan melalui darah patogen, penyakit infeksi, penyakit udara,
penyakit vektor yang ditanggung, dan kontaminasi silang dari material kotor, sementara bahaya non-biologisnya didefinisikan untuk termasuk fisik, psikososial, dan ergonomis bahaya. Bahaya fisik termasuk slip, perjalanan, jatuh, luka bakar, dan fraktur. Indikasinya, mengidentifikasi suatu bahaya adalah upaya yang sistematis untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja dengan mengetahui sifat dan karakteristik bahaya. Maka dapat lebih berhati-hati dan waspada untuk melakukan langkah-langkah pengamanan agar tidak terjadi kecelakaan. Namun tidak semua bahaya dapat dikenali dengan mudah fisik. Asuhan keperawatan resiko hazard. Saat seorang perawat melakukan pengkajian terhadap pasien yang memiliki riwayat penyakit infeksi, terinfeksi tersebut itu bisa diakibatkan karena pasien yang tidak jujur. Seperti itu ya. Dan bisa juga karena perawatnya tidak menggunakan alat pelindung diri saat melakukan pengkajian. Nah, jika perawat salah dalam melakukan mengkaji terhadap pasien, maka seorang perawat akan salah dalam asuhan keperawatan atau pengobatan yang bisa berpotensi terhadap keselamatan pasien. Nah, jika asuhan yang diberikan salah, maka ada banyak efek yang bisa terjadi. Misalnya, perawat salah dalam memberikan obat, maka pasien bisa terkena imbasnya. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya. Dalam pembahasan yang terakhir ini membahas mengenai hazard ekonomi dan psikososial. Apa sih itu ergonomi? Ergonomi yaitu ilmu yang penerapannya berusaha untuk menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya, dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi setinggi-tingginya melalui pemanfaatan faktor manusia seoptimalnya. Nah, tujuan ergonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental dengan meniadakan bebas kerja tambahan atau fisik dan mental. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan jalan meningkatkan kualitas kontak sesama pekerja, berkontribusi di dalam keseimbangan rasional antara aspek-aspek teknik, ekonomi, antropologi, dan budaya dari suatu manusia mesin untuk tujuan meningkatkan efisiensi sistem manusia mesin. Apa saja manfaat ergonomi? Manfaat ergonomi yaitu dengan menurunnya angka kesakitan akibat kerja, menurunnya kecelakaan kerja, biaya pengobatan dan kompensasi berkurang. Stres akibat kerja berkurang, produktivitas membaik, alur kerja bertambah baik, kepuasan kerja meningkat. Hazard psikososial. Bahaya atau hazard psikososial kerja itu dapat didefinisikan sebagai aspek dari desain kerja, organisasi kerja, dan manajemen kerja, serta segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan sosial kerja yang berpotensi dapat menyebabkan gangguan pada psikologi dan fisiologi pekerja. Nah, pencegahan hazard psikososial, upaya pengendalian atau pencegahan bahaya resiko terhadap stres kerja pada karyawan, gelisah, depresi, penghargaan diri yang kurang, sampai meningkatnya gejala penyakit jantung. Gejala penyakit jantung adalah sebagai berikut. Yang pertama, elimination, yang menghilangkan semua faktor resiko dari proses kerja yang menjadi sumber bahaya. Yang kedua, substitution, mengganti hal-hal yang mempunyai pengaruh berbahaya terhadap psikis dan fisik kerja. Yang ketiga, minimasi, memperkecil kemungkinan timbulnya bahaya. Dan yang keempat, engineering control, pendekatan yang secara teknik, misalnya penilaian kinerja pekerja,
Yang kelima, administratif control, pengawasan terhadap keputusan atau peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Nah, yang keenam, supervisi atau bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pekerja sehingga faktor risiko timbulnya bahaya dapat dikurangi. Nah, yang ketujuh, APD sebagai pelindung antara pekerja dan hal-hal pencetus bahaya dengan pemahaman pekerja yang baik dan pendekatan diri terhadap lingkungannya. Teman-teman, itulah tadi dari pembahasan saya mengenai keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata dalam pembahasan yang saya bawakan, mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tidak ada yang sempurna dan tidak pernah luput dari kesalahannya. Semoga ilmu yang saya dapatkan dalam perkuliahan ini semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya sendiri Rukmala Dewi, mahasiswa keperawatan dari Universitas Mandalwaluya Kendari, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen saya tercinta Ibu Mary P, Escape Nurse MCAP, yang telah memberikan saya tugas ini sehingga saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang sebelumnya saya tidak tahu, sehingga saya mengikuti perkuliahan ini saya menjadi mengetahuinya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah dan selamat menonton.